lakota. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bulumihi fid dharaini. Amin. Alam taro ila rabbika kaifa madzil walau sya'a la ja'alahu sakina summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila summa qabadnahu ilaina qabdai wa walladhi ja'ala lakum al-laila libasan wan nawma subata wa ja'ala an-nahara wa walladhi arsala riyah bushran baina yaday rahmatih bushran nusyuran wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira wa syarrafna li bainahum liyadhakkaru wa aba aktsarun nasi illa wa syi'na labasna fi qaryatin nadhira wa tad'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira. Baru bahasa Al-Quran. Kalau tidak kira mah indah sebenarnya, cuma nggak bisa kira saya. Iya. Masih surat Al-Furqan. Pada malam ini menjelaskan tentang banyak keajaiban, banyak hal-hal yang sifatnya ayat-ayat atau bisa dikatakan yang menunjukkan kebesaran Allah. Nah ini kan dihitungkannya kepada Nabi kita, alam taro, apakah engkau tidak melihat tangdur? Berarti melihatnya itu bukan melihat hati tapi dengan mata kepala. Tangdur jadi tafsir dengan tangdur, nggak perlu mata hati, nggak perlu mata kepala saja. Ila rabbik, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu, kaifa madzil, bagaimana dia memanjangkan bayang-bayang. Nah, ini kalau di dalam tafsir ini ya, tafsir Al-Jalani, tafsir Al-Alusi, waduh panjang banget itu menjelaskan tentang dzil itu, sebab dzil itu sesuatu kalau kita tafakuri, wah sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak ayat dari Quran yang menjelaskan tentang dzil. Dalam ayat lain seperti alam taro ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u zilaluhu anil yamin wasyama'ili sujada wa hum dakhirun. Bahwa bayang-bayang itu sujud. Bayang-bayang itu dengan dia itu sujud. Nah kita kan kalau tanpa bayang-bayang, kita kalau melihat manusia ya terlihat apanya? Jisim dan warna ya. Jisim dan warna saja. Kalau tanpa bayang-bayang. Tapi dengan ada bayang-bayang bisa tiga. Bisa tiga. Terlihat jisimnya, terlihat warnanya, juga bayang-bayangannya. Lalu bayang-bayangan itu kita bagaimana kita melihat bayang-bayang itu sendiri? Melihat apakah itu sesuatu yang wujud berdiri sendiri, gitu. Apakah itu wujudnya karena ada jisim tadi atau karena ada matahari. Itu. Nah, melihat bayang-bayang itu jadi kalau bagi orang yang tauhidanya mantap itu bisa jadi cukup dalil bahwa la wujuda illallah dengan melihat bayang-bayang itu. Makanya itu dalam kitab tafsir tafsir Jalani itu, maka orang-orang itu ada yang kafir dalam pandangan tentang bayang. Ya kalau tidak ada matahari tidak ada bayang-bayang.
Ya kalau tidak ada jisim, tidak ada bayangan. Nah, ada yang melihatnya ya karena itu pengaruh daripada jisim dan matahari. Ya macam-macam. Tapi kalau kita tentang ketauhidan itu bisa menunjukkan sebenarnya kita itu hanya bayang-bayang saja, tidak ada wujudnya sama sekali. Yang wujud itu hanya Allah. Sebagaimana apa sih kolongan ya? Kolongan siapa sih kolongan tuh? Iya. Kolong ini. Kolong itu ada nggak? Ada kolong itu. Tapi coba ambilkan kolongnya saja, tidak bakalan bisa. Itu di kolong katanya, dipindah. Mana kolongnya? Tadinya di sini, pindah lagi kolongnya itu. Jadi kolong itu ada, tapi sejatinya tidak ada. Dibilang ada kolong gitu. Dan bayang-bayang seperti begitu pun wujudnya kita. Maka bagi orang arifin itu jadi dalil yang sangat kuat bahwa itu adalah la wujuda illallah. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali tentang penjelasan tentang namanya bayang yang mesti kita tafakuri. Yang jelas itu yang namanya bayang-bayang itu umpamanya walau sya'ala ja'alahu sakinah. Kita kan melihat tuh bayang-bayang kalau matahari di terbit. Bayang-bayang kan langsung jauh ya. Gitu tuh, terbit rumahnya itu jauh. Lalu matahari angkat jadi pendek. Terus pas matahari tepat di atas kita, bayang-bayang tidak ada hilang. Yang ada adalah wujud kita itu sendiri. Lalu tergelincir, bayang-bayang ada. Terus tambah panjang. Itu lau sya'ala ja'alahu sakinah. Kalau Allah menghendaki ya diam saja, tidak terpengaruh oleh matahari. Cuma wajahna syamsya dalila. Cuma itu sebagai dalil saja, ya wis lah, dipikiri dewek lah intinya ini ya kalau dijelaskan mendetail ya repot. Iya. Penjelasannya namanya bayang-bayang itu dalam Al-Quran itu banyak disebutkan. Hanya kan salah satu keistimewaan Nabi kita itu tidak ada bayang-bayang. Walam yuro dilluhu fisyamsidu fatoni. Wala yuro dilluhu fisyamsidu fatoni. Nabi fisyamsi di matahari tidak terlihat bayang-bayangannya Nabi, sebab Nabi itu adalah nur gitu, dan kalah cahaya matahari dengan cahaya Nabi. Cuma ya kalau Nabi ada bayangannya nanti keinjak bayangannya juga termasuk pelecehan itu ya. Kita menginjak bayangannya Nabi itu suatu pelecehan. Maka Allah sampai dimuliakan Nabi itu tidak punya bayang-bayang. Kalau kita kan diinjak-injak ya biasa saja. Iya. Ya konon katanya bayangannya Nabi ada di matahari, katanya ada yang tahu wallahu alam itu mah. Bayangannya Nabi itu ada di matahari, beda dengan bayangannya kita ada di bumi. Tapi kalau bayangan Nabi ada di langit, ada di atas, sebab kemuliaan beliau. Yang jelasnya ya gitulah. Ala yuradilhu fisyamsidu fatoni. Jadi memang apa wujud yang sebenarnya berdiri sendiri. Selain wujud jisim kita, dengan sifat-sifat kita, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang itu dengan wujud kita itu. Lalu juga bayang-bayang itu wujud tiga. Dan itu ya harus kita mengetahui tentang semua yang wujud itu harus jadi dalil akan adanya Allah. Apapun yang ada, waja'ala alam taro alam yaro ila ma ja'ala khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak melihat apa yang Allah ciptakan min syai'? Yatafayya'u dilalu. Semuanya kalau ada nur, ada bayang-bayang, yatafayya'u dilalu, ada syamil an yamini wa syamal sujada. Semuanya bersujud. Nah, kita sebenarnya manusia mestinya itu ketundukan kita terhadap Allah itu seperti bayang-bayang terhadap. Kalau matahari itu mataharinya nurut aja, udah matahari gini sesuai gitu tuh, nggak pernah ada
ada apa protes apa gitu. Itu jadi pelajaran lah bagi orang-orang yang berakal. Itu tentang walau syala jalasan ke summa jana syamsya ali dalila summa qabadnahu ilaina qabdai yasiro, matahari tenggelam, maka bayang-bayangan itu apa, hilang, itu hilangnya tidak sekaligus, sekaligus. Itu bahasa Al-Quran itu qabdai summa qabad, nah lalu genggam bayang-bayang itu, kata Allah summa qabad, nah lalu genggam qabdai yasiro, dengan menggenggam apa yasiro, dengan genggaman yang tidak sekaligus langsung hilang, tetap meredup akhirnya hilang sama sekali namanya bayang-bayang. Lalu ya tolok lagi ya seperti itu lagi. Nah, itulah tahoyur. Tapi ya Allah mah tidak tahoyur. Nah, semua selain Allah itu seperti itu sifatnya. Jadi itu harus kita membuktikan semua yang wujud itu apa akan dalil akan wujudnya Allah. Itu dengan kita mata kepala. Kalau mata hati mah justru sebaliknya gitu tuh. Kalau mata hati mah bukan alam itu dalil wujudnya Allah, tapi kalau mata hati Allah itu dalil wujudnya alam gitu. Mata hati mah. Nah, cuma kita kan manusia sebelum diisi apa informasi tentang keimanan kan kita kan perlu dikasih mata. Jadi lihat tuh kenyataan yang ada di sekitar kita, lalu kita jadikan itu dalil tentang adanya sonek. Lalu kita sampai puncaknya justru Allah lah dalil tentang adanya semua yang ada. Nah itu puncaknya itu. Wa walladzi ja'ala lakum al-laila libasa wan nahara wan nauma subata. Dan juga Allah itu zat yang menjadikan untuk kalian, berarti untuk kemanfaatan kita semua. Jadikan malam itu libas. Libas itu sesuatu yang menutupi. Yang akhirnya apa? Kita kecapean, rasa apa, dan kita jadi waktu untuk istirahat. Wan nauma subata. Nah apa laila libasa wan nauma subata. Lail jadi libas, tidur jadi kita rehatnya badan, rahatul lil abdan biqatil amal, dengan kita berhenti untuk bekerja. Wa ja'alna nahara nusyur, dan Allah jadikan siang itu nusyur, tempat kita menyebar pergi untuk mencari rezeki, berjalan dan lain-lainnya. Itu juga umpamanya kita siang terus, waduh kehidupan itu nggak enak, malam aja nggak enak itu, dengan pergantian siang, malam, pagi, sore apa. Cuma kadang-kadang udah sore lagi aja. Udah. Itu belum, itu baru perputaran hari, belum perputaran minggu. Senin, Selasa, itu juga bagi manusia itu luar biasa. Terus perputaran bulan jadi tahun gitu. Semuanya itu untuk manusia, berarti kemanfaatan manusia. Dan semuanya itu bukan kita perlu ada mukjizat uang dari langit, tidak perlu sebenarnya. Namanya mukjizat itu yang bagi orang mukmin itu jadi mukjizat semua lah. Semua yang ada itu jadi mukjizat semua. Melihat apa, melihat nyamuk, melihat semut, ya udah. Tidak perlu Allah dengan kemujizat Allah pengen tahu ya mujizat Allah kayak apa. Orang di sekitar kita udah mujizat semua. Kita perlu gimana lagi orang mukmin? Ternyata sejatinya itu bagi orang mukmin seperti itu. Wajana Rasul. Wa walladzi arsala riyah, juga Allah yang mengutus angin. Yang menghembuskan angin. Kalau angin itu ada angin simal, ada angin janub, ada angin soba, ada angin dabur. Tapi kalau untuk memberi rahmat itu angin 3, itu angin soba, angin simal, angin janub, angin dabur itu untuk mengadab gitu. Nusyuran baina di rahmati, dan itu merupakan disebarnya angin itu merupakan rahmat Allah. Andai saja turun hujannya tanpa melalui proses angin. Yang namanya mendung itu seperti gunung, lalu dipecah itu lewat
lewat angin itu akhirnya tercerai-berai. Cerai-berai akhirnya tuh ya turunnya seperti ini. Kecil-kecil itu seperti diayak, seperti diayak gitu tuh. Kecil-kecil. Ada saja turunnya seperti segunung ya ambrak semua itu tuh. Ambrak semua. Kenyataannya mah di atas itu yang namanya mendung itu mendung itu ya seperti gunung. Minas sama'i min jibalin. Minas sama'i min jibalin dari langit. Wa yunazzilu minas sama' min jibalin fiha. Yang dari gunung-gunung yang ada di langit lalu diserang oleh angin akhirnya bercerai-berai lalu turunlah dengan kita seperti itu. Dan itu bukan secara alami, sebenarnya memang diatur sampai sebegitu itunya, begitu lembutnya lah, begitu itunya sampai seakan-akan ya berjalan sendiri aja, seakan-akan. Apalagi yang model-model alam seperti ini ya, kadang-kadang ya kalau kita lihat aja ya, apa sih pernah dengar informasi HP Xiaomi apa tuh di Cina itu. Pabrik besar itu tanpa ada seorang pun gitu. Jadi semuanya itu 1 detik bisa jadi satu HP. 1 detik itu jadi satu HP 1 detik itu. Semuanya mesin semua yang bekerja tetap jadi HP tetap jadi. Jadi tidak ada, cuma diprogram semua udah. Huawei tak. Oh iya. Yang jelas itu pabrik begitu besar tidak ada orangnya, tidak ada karyawan sama sekali itu. Per detik itu terproduksi satu HP itu. Minimal per detik itu. Pabrik besar tidak ada orang sebab udah otomatis semua gitu. Itu manusia baru gitu. Apalagi Allah habis. Cuma terlihatnya seperti alami tidak ada yang mengatur karena begitu sangat ikonnya lah. Begitu turunnya hujan Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna minas sama'i ma'an tahura. Turunkan dari langit air yang suci yang bisa mensucikan. Linuhya bihi baldatan maita. Dengan air yang dari hujan tersebut itu hiduplah yang namanya tempat-tempat yang mati. Itu satu air, satu bumi. Tapi bisa dengan tumbuhnya ada yang warnanya kalau bunga ya ada yang warna kuning, warna merah, warna ungu, airnya satu, buminya satu. Ya memang udah diatur, ya sangat lembut sekali. Tanduran tanaman makan ada yang kecut, ada yang manis, ada yang pedas, ada yang air satu, bumi satu. Ya sebenarnya bagi orang mukmin mah udah mujizat semua itu udah. Udah. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa nafiya katsira, dan saya memberi minum dari air tersebut, mimma khalaqna apa yang diciptakan berupa hewan ternak dan juga banyak manusia. Karena memang ya, manusia itu dia akan bertempat di mana di situ ada air, berdekatan dengan air. Kalau kau sorofna bainahum liyadzakkaru. Dan saya sebar yang namanya air hujan itu di sini terus sesuai memang kehendak Allah semuanya. Ada yang di sini kebanjiran, di sini malahan kemarau. Ini mah kebanjiran, di sini mah kemarau. Ada yang normal, ada ya macam-macam itu. Dan itu memang ya udah dikehendaki Allah semuanya. Lah tergantung nanti dengan semuanya itu apakah kita mengambil pelajaran lalu kita mensyukuri, akhirnya ditambahkan lagi kenikmatan Allah itu. Tapi ternyata fa'aba aktsarun nas illa nggak mau kebanyakan manusia. Malahan ini mah bukan karena apa-apa karena apa? Bintang itu turun di sana jadi hujan. Gitu aja bilangnya. Iya, saya dapat rezeki gede sebab sudah seperti ini. Saya tuh memang udah bakatnya rezeki banyak saya mah. Udah akalnya cerdas. Saya mah kalau enggak seperti ya udah, enggak melihat bahwa semuanya itu ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Udah dengan itu lengkapnya. Walau syinna labasna fi quryatin nadir. Kata Allah, kenapa nabi kita itu diutus itu untuk semua alam? Beda dengan nabi yang lain, hanya kelompok-kelompok.
Nabi Ibrahim kaumnya, Nabi Lot kaumnya, Nabi Sulaiman kaumnya. Tapi untuk Nabi kita semua alam. Kalau Allah kehendaki, ya bisa saja sampai hari kiamat Allah utus terus. Itu nabi-nabi satu negara, satuan berapa nabi, kalau Allah kehendaki mah bisa-bisa saja. Walau sih nabanya fikul quryatin nadir. Tapi Allah tidak. Untuk generasi yang terbaik itu umat Nabi, satu nabi saja juga nabi yang terbaik. Selain hikmahnya, salah satunya untuk betapa supaya pahala nabi kita yang terbaik itu memang jadi yang sebenarnya pahala memang paling banyak. Tidak ada orang yang beriman berarti ada nilai plus dalam pahala nabi. Siapa yang iman itu? Nah, itu ada istilahnya itu apa sih ya yang namanya itu ada orang iman ya berarti nabi dapat gitu. Ya itu majrok. Tapi kalau nabinya banyak ya udah cuma nabi itu saja yang dapat. Kelompok ini. Tapi kalau nabinya dunia, nabinya satu, nabi kita, ya udah semua Islam yang itu ya berarti nabi dapat. Nadirul yu'adzima ajrok, untuk memperagungkan pahalamu. Walatul kafirin wajahidu bihi jihadang kabira. Udah jangan kamu ikuti keinginan orang-orang kafir. Wajib dan jihadlah mereka dengan Al-Quran jihadang kabira, dengan jihad yang besar. Ya udah pokoknya malam ini tentang deal itu yang merupakan hal yang diciptakan Allah untuk mesti kita tafakuri, untuk kita jadi renungan, dan juga dengan kita siklusnya kehidupan. Nah, dari siang, malam, terus kita itu makan, minum, terus turunnya hujan. Ini lagi musim hujan. Kita kan menganggapnya hujannya biasa saja udah. Padahal sih setiap hujan yang turun itu selalu berbeda itu. Sebenarnya mah hujan yang turun kemarin bukan tuh hujan yang turun sekarang itu semuanya berbeda. Dan untuk kita tafakuri selalu akan dapatkan itu. Tapi kan hujan ya biasa, orang lagi musim hujan ya hujan turun lah. Jadi tinggal ya udah aja biasa gitu. Tapi tidak seperti itu sebenarnya mah yang dikehendaki Allah. Selalu kita untuk mentafakuri tentang yang ada. Sebab kemarin rahmatnya umpamanya, kalau rahmat itu hujan rahmat itu berbeda. Kemarin hujan, ini berarti rahmat kita 2 kali. Dan rahmat kita apakah lebih baik apa lebih benar, sebenarnya tergantung bagaimana kitanya. Kalau kitanya tambah taat dengan rahmat yang tadi berarti akan lebih baik. Kalau kitanya kurang berarti hujan itu rahmatnya akan berkurang. Ya, wallahu a'lam.